Kabupaten Takalar memiliki banyak potensi karena didukung letaknya yang sangat strategis, hanya berjarak 40 km dari kota Makassar dan berada di 3 dimensi, yaitu pegunungan dan bukit, dataran rendah serta hamparan laut. Dengan demikian, Kabupaten Takalar termasuk daerah yang memiliki beragam potensi wisata, yaitu wisata alam pegunungan, wisata pesisir, bahari, wisata budaya, dan sejarah, serta agrowisata. Sejarah Takalar juga diketahui dari jalur kereta api peninggalan Belanda yang menghubungkan kota Makassar dengan Takalar sebagai jalur kereta barang dan penumpang. Dari peta-peta lama bisa diketahui rute dan jalur kereta api tersebut. Hal ini menunjukkan betapa Kabupaten Takalar memang sudah menjadi kota yang strategis sejak dari zaman Belanda dahulu, terutama dari wilayah pesisir menuju ke kota Makassar melewati Goa. Di wilayah Galesong terdapat wisata sejarah, di mana kejayaan kerajaan masa lampau masih bisa dilihat dari istana kerajaan yang berdiri megah. Aset-aset historis bisa ditemukan di tempat ini. Bangunan sejarah lainnya yang menjadi penanda sejarah awal kota Takalar adalah Monumen Lapris yang didirikan di daerah yang menjadi titik para pejuang Takalar melawan penjajahan Belanda. Di sini, kita bisa melihat nama dari wakil pejuang dahulu yang diabadikan di monumen tersebut. Objek wisata sejarah lainnya bisa dilihat di Kecamatan Sandrobone dengan benteng peninggalan Portugis yang bila ditotal panjangnya mengelilingi desa hampir 42 km. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1830-an yang ditunjukkan untuk melindungi daerah pesisir sebagai pintu masuk ke kota Makassar. Juga kita bisa temukan makam-makam tua dari turunan bangsawan Sulawesi yang tinggal di Sandrobone. Bangunan sejarah peninggalan Belanda masih ditemukan di kota Takalar Rama. Di antaranya, bangunan eks-sekolah dasar Belanda, bak penampungan air, rumah pejabat kontroler Belanda yang masih terawat, dan bangunan penjara dengan dinding yang masih berdiri kokoh serta gerbang depan yang masih utuh. Lingkungan jalan yang khas juga bisa kita lihat dengan banyaknya pohon asem yang ditanam dulu. Populer dengan ritual tahunan bernama Maudu Lompoa, Kabupaten Takalar menjadi salah satu objek wisata di Sulawesi Selatan yang wajib dikunjungi. Tradisi ritual Maudu Lompoa yang digelar setiap tahun di Desa Cikoang cukup menyita perhatian nasional dan internasional. Penataan di pusat kota kita sudah lakukan dan keseimbangan pembangunan juga kita lakukan di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Takalar ini. Galesong adalah daerah yang paling dekat dengan Makassar, masyarakatnya berinteraksi dengan masyarakat kota begitu cepat sehingga keseimbangan kedua daerah ini antara perkotaan di Makassar dan wilayah kabupaten yang ada di Takalar ini kita akan menata sehingga menjadi sebuah interaksi antara dua daerah yang bertetangga ini bisa menjadi saling membutuhkan. Di Kabupaten Takalar itu di Galesong Utara yang berdekatan dengan Makassar kami rencanakan sebuah pembangunan kawasan kota baru dan penataan kawasan pantai untuk menjadi pusat rekreasi pantai dikenal dengan kawasan Marine Galesong yang ada di lepas pantai sebagai tempat rekreasi, tempat outbound, pusat perbelanjaan, hiburan, dan juga memanfaatkan tempat itu sebagai sarana prasarana termasuk pusat perbelanjaan dan juga hotel. Di pusat pengembangan kota baru itu tentu interaksinya antara Makassar dan Galesong itu sangat cepat sekali perkembangannya dan kita usahakan bagaimana terjadi keseimbangan secara baik antara pembangunan di Makassar dengan pembangunan di Galesong Utara yang memang sangat dekat. Rencana tata ruang kawasan perkotaan Maminasata.
Perencanaan pembangunan Kabupaten Takalar tidak terlepas dari perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar yang dikenal dengan kawasan Maminasata yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011. Tujuan dari RTR Maminasata menetapkan bahwa penataan ruang kawasan perkotaan Maminasata bertujuan untuk mewujudkan adanya A. Keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten atau kota di kawasan perkotaan Maminasata. B. Terwujudnya sistem perkotaan kawasan perkotaan Maminasata yang berhierarki terstruktur dan seimbang sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya. Beberapa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana yang ditetapkan di dalam RTR Maminasata dan berkaitan dengan Kabupaten Takalar antara lain adalah Rencana Sistem Jaringan Transportasi yang terdiri dari Jalan Bebas Hambatan Sungguh Minasa Takalar, Terminal Penumpang Tipe C di Patalasang, Terminal Barang di Kawasan Industri Takalar atau KITA, dan Pelabuhan Penyeberangan Bodia. Sistem jaringan energi atau kelistrikan, pipa minyak Goa Takalar, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Takalar, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Punagaya dan Lakatong, Gardu Induk atau GI Talasa, sistem jaringan telekomunikasi, Sentral Telepon Otomat atau STO Takalar, sistem jaringan sumber daya air, Jaringan Irigasi Primer Daerah Irigasi atau DI Pamukulu, sumber air baku, Sungai Papa dan Sungai Gamanti, sistem jaringan prasarana perkotaan, instalasi pengolahan air atau IPA Patalasang, drainase primer, Sungai Papa dan Sungai Gamanti, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Kita Galesong, tempat pemrosesan akhir atau TPA Sampah Balang. Visi Kabupaten Takalar. Takalar terdepan dalam pelayanan menuju masyarakat sejahtera, berkeadilan, beriman, dan bertakwa. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031, Perda Nomor 6 Tahun 2012. Kawasan Pusat Kegiatan Industri Perikanan, Kawasan Pusat Perkotaan, Kawasan Agropolitan Malolo, Kawasan Industri Takalar atau KITA, Kawasan Pendidikan Maritim Galesong, Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan Beba, Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Minapolitan Sandrobone, Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan Galesong, Kawasan Mangrove, Kawasan Pantai Tope Jawa, Kawasan Konservasi dan Pariwisata Pulau Tanah Keke dan Teluk Laikang, Kawasan Penambangan Migas Blok Karaengta, Kawasan Suaka Marga Satwa dan Taman Buru Komara, Kawasan Hutan Lindung. Rencana Pola Ruang Kabupaten Takalar, Kawasan Industri Takalar atau KITA, Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan Beba, Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan Galesong, Kawasan Konservasi dan Pariwisata Pulau Tanah Keke dan Teluk Laikang, Kawasan Suaka Marga Satwa dan Taman Buru Komara, Kawasan Agropolitan Malolo, Kawasan Pendidikan Maritim Galesong,
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Takalar daerah itu berada di kawasan tepi sungai, sehingga tentu penataannya bisa kita lakukan secara baik. Rencanaannya sudah ada, ya kami butuh dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk bisa melengkapi itu karena sudah menjadi apa yang dilakukan di Manggarak Bombang ini melalui Maudut Lumpuh sudah menjadi wisata nasional, sehingga saya yakin bahwa kalau ini kita perbaiki akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk didatangi dan juga ya secara setiap tahun terjadwal secara baik, dan dengan demikian bukan hanya dengan Maudut Lumpuh itu tetapi juga akan menghadirkan suasana baru ya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar ini di dalam perencanaan pembangunan penataan ruang nasional maupun penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan Mak Minasata ditempatkan berbagai kegiatan-kegiatan besar seperti ditempatkannya pelabuhan penumpang di Desa Bodia Galesong ini sebagai pengganti daripada pelabuhan Soekarno-Hatta yang juga dipindahkan ke Takalar ini. Pulau Sanrobengi adalah kawasan pulau kecil yang ada di wilayah Galesong Takalar yang luasnya kurang lebih 1.000 meter persegi. Pulau ini dikelilingi hamparan pasir putih di sepanjang pantainya serta air laut yang sangat jernih. Oleh pemerintah Kabupaten Takalar, Pulau Sanrobengi telah ditetapkan sebagai salah satu objek pariwisata andalan Kabupaten Takalar. Kendati pengembangan pulau ini belum dilakukan, namun master plan Pulau Sanrobengi sebagai kawasan wisata Takalar telah selesai. Bupati Takalar Dr. Burhanuddin BSE MSI menjelaskan Pulau Sanrobengi merupakan salah satu pulau di Takalar yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pariwisata Takalar. Pulau Sanrobengi selain dekat dengan pantai Galesong juga lengkap dengan pesona pasir pantainya yang putih dan juga sudah banyak investor yang ingin mengelola kawasan ini sebagai kawasan wisata. Kondisi Pulau Sanrobengi masih sangat alami. Di pulau ini, pemerintah Takalar baru melakukan beberapa sarana dan prasarana seperti pembangunan jembatan kayu, pos beberapa gazebo, serta jalan setapak dan lapangan olahraga. Di Kecamatan Manggarak Bombang sana ada juga tempat yang kita persiapkan itu pusat pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan hidup. Itu adalah sebuah kawasan menarik, unik juga tempatnya yang sering didatangi oleh masyarakat khususnya pelajar-pelajar untuk belajar mengenai masalah lingkungan baik darat maupun biota laut. Nah, selain itu di sana juga kita siapkan sarana untuk mancing dan sarana untuk pendidikan pelatihan baik untuk dalam ruangan maupun di luar ruangan dalam bentuk outbound. Nah, fasilitas-fasilitas seperti ini semuanya kita siapkan dalam rangka memberikan dukungan terhadap pembangunan kawasan Mak Minasata, pembangunan Kabupaten Takalar yang muara terakhirnya akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Master Plan Kawasan Perkotaan Takalar. Pengembangan infrastruktur perkotaan dan sarana prasarana kota. Alun-alun Takalar. Taman Paleko. Gedung Dekranasda. Pengembangan pusat agroindustri dan minapolitan yang menjadikan Takalar sebagai penghasil rumput laut terbesar di kawasan Asia yang dipusatkan di Puntondo Laikang. Pusat pengolahan sentral tambak garam di Cikoang. Selalu saya sampaikan kepada masyarakat pengunjung planning galeri Kabupaten Takalar ini karena ini adalah sesuatu yang baik untuk pembelajaran, pendidikan bagi anak-anak sekolah yang mau mengetahui Kabupaten Takalar bisa membuka planning galerinya. Dengan demikian tentu saya sampaikan harapan kepada
anak-anak sekolah untuk bisa mengetahui Kabupaten Takalar secara baik melalui planning gallery yang kita miliki saat ini. Dan saya juga menyampaikan banyak terima kasih dan dukungan kepada semua pihak untuk bisa sosialisasikan secara baik ini planning gallery, sehingga masyarakat yang mau mengenal Kabupaten Takalar lebih dekat bisa mendatangi ruang ini, karena di ruang ini Takalar dalam perspektif yang lebih lengkap, walaupun di dalam ruangan kecil kita bisa mengenal Kabupaten Takalar dalam dimensi yang lain. Dan tentu saya sampaikan banyak terima kasih kerjasama kita semua, kunjungannya di planning gallery. Saya ucapkan banyak terima kasih sebagai bentuk apresiasi perhatian kita, kecintaan kita terhadap Kabupaten Takalar. Dan sekali lagi saya selaku Bupati mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita semua. Semoga saja Takalar bisa semakin baik di masa-masa yang akan datang.